dikatakan dengan dhammatul ard. Jadi bagaimana manusia dihimpit dalam kubur itu dengan tanah itu tadi. Dimakan oleh tanah. Orang yang selamat tidak dimakan oleh tanah itu hanya beberapa orang saja yang kemudian bisa utuh tubuhnya. Antara yang adalah hafizul Quran, para anbiya, ulul mursalin, para nabi dan rasul, orang-orang yang hafal Quran. Kemudian muazzin, muhtasib sab'atinin, tukang azan yang ikhlas karena Allah nggak minta upah selama 7 tahun. Nah ini yang gampang mungkin ya kalau hafal Quran. Sebenarnya gampang juga hafal Quran ya, cuma bagaimana menjaga hafalan Quran ini yang kadang-kadang tidak ada sebenarnya. Mungkin yang gampang itu menjadi muazzin, ya menjadi muazzin 7 tahun. Muhtasib dalam arti ini. Makanya para ulama salaf itu kalau mau menggaji muazzin, mereka tidak menggajinya karena azannya, tidak. Ya, tapi dia dikasih tugas-tugas yang lain dan mereka digaji dengan tugas-tugas yang lain itu bukan karena adanya. Agar dia mendapatkan pahala al-muazzin al-muhtasib. Cuma dia disuruh matikan lampu, ngepel lantai dan lain sebagainya. Sehingga gajinya untuk itu bukan untuk azannya. Kalau seorang diangkat untuk muazzin saja, itu tidak digaji gitu. Dia mendapatkan pahala muazzin al-muhtasib saat ini 7 tahun. Kalau kita bisa menjadi muazzin 7 tahun karena Allah Subhanahu wa taala enggak minta gaji, enggak minta upah, insyaallah kita termasuk orang yang tidak akan dimakan oleh tanah dulu. Nah, manusia yang dimakan oleh tanah itu Allah Ta'ala tahu. Alihi pun Allah Ta'ala qad na'lamu ma tanqutul ardu wa indana kitabun hafiz. Dicatat oleh Allah. Dan ketika dibangkitkan dalam kuburnya Allah hanya mengatakan qad fayakun. Tidak berproses lagi, tidak ada proses lagi seperti semula di dunia. Karena dunia abang akhirat bukan lagi darul hikmah, bukan. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Kata Allah Ta'ala, Allah yang mematikan semua jiwa. Al-anfus hina mautiha, pertama ketika dia mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah juga mencabut jiwa manusia yang belum mati, yaitu pada saat tidurnya. Pada saat tidur, kita sebenarnya mati juga. Itu kematian kecil ya, tidur itu. Ditahan oleh Allah Ta'ala ruh kita. Dicabut oleh Allah Ta'ala. Ya tahu, al-anfus, Allah mematikan kita saat nantinya kita mati, dan setiap malam ketika kita tidur. Ya, hanya saja kalau Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am, Sumayat Atukum, yang masih ada sisa ajalnya, kontrak hidupnya, oleh Allah dibangkitkan lagi setelah kita tidur. Tapi kalau sudah selesai kontrak hidupnya, banyak orang yang tidur kemudian tidak bisa bangun lagi, karena kontrak hidupnya sudah habis. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Nah, orang yang ditentukan kematiannya ditahan oleh Allah, tidak dilepas lagi. Roh itu tidak dilepas lagi oleh Allah. Orang yang tidak ditentukan kematiannya, jika dia tidur, sudah ditentukan kematiannya oleh Allah, tidak dilepas lagi. Tapi kalau dia masih hidup, ajal hidupnya masih ada, kontrak hidupnya masih ada, Allah lepas lagi ya, jika dia hidup lagi. Jadi ditahan, roh itu ditahan. Jadi roh ini setelah berpisah dengan jasad, dia ditahan oleh Allah Ta'ala. Jangan percaya kalau ada orang bisa mendatangkan roh, misalnya itu jangan percaya. Tahdirul roh itu tidak ada. Karena Allah Ta'ala yang yumsik, Allah yang menahan. Tidak bisa tidak hadirkan lagi itu roh. Kalau ada tahdirul roh itu jin. Kalau ada orang bisa menghadirkan ruh pulang, kemudian dia bisa berbicara dengan suaranya, persis seperti suaranya, itu adalah jin. Di orang-orang Buddha, orang-orang Hindu itu kalau mati mendadak, tabrakan atau apa, mati mendadak, tidak sempat wasiat. Nah itu para tokoh-tokoh agamanya itu datang kepada keluarganya, dia menawarkan gimana akan saya hadirkan ruhnya supaya dia bisa berbicara apa yang akan dia wasiatkan. Itu jin. Macam-macam yang dilakukan oleh orang-orang itu kalau antum lihat di Bali itu, kalau ada orang mati itu biasanya sebelum sampai ke kuburan itu dia ajak muter-muter dulu itu mayat, muter-muter dulu. Setelah ditanya kenapa mereka ajak muter-muter, dia kebingungan dan bisa balik lagi ke rumah nanti. Dia pusing katanya, loh itu biar pusing nggak bisa balik ke rumah. Ya. Nah di kita kadang-kadang ada yang mirip-mirip seperti itu, dia melempar uang dengan arah yang berbeda, niatnya begitu. Jadi dia nanti kalau dia mau kembali itu ruhnya, nah dia dapat uang katanya, jadi nggak jadi ke rumahnya, dia dapat uang di situ dengan arah yang berbeda, tiga jalannya pun berbeda. Itu yang mirip-mirip seperti itu juga. Jadi ruh itu setelah berpisah dengan jasad manusia, fayumsik, ditahan oleh Allah Ta'ala. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut.
Al-abrar inal abrar fi illiyin, ya, orang-orang yang baik sebelumnya itu diletakkan di dalam tempat yang mulia, ya, illiyin. Wa innal fujjar lafi sijjin, sedangkan ruhnya orang-orang jahat itu di tempat yang sangat hina yang disebut dengan sijjin. Ya, kembali ke asalnya masing-masing. Al-arwahu junudun mujannadah. Ya, kama salah minha, apa kata Rasulullah SAW, bahwa ruh ini adalah bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya pernah bertemu akan bertemu di dunia, dan nanti setelah itu akan kembali lagi berkumpul kembali ke asalnya. Para arwah itu berkumpul dengan asalnya. Makanya para arwah anbiya wal rasul wal mursalin semuanya berkumpul. Ya, mereka berkumpul. Ada juga riwayat kita dapati bahwa Nabi Allah Musa alaihissalam misalnya didapati sholat di dalam kuburnya misalnya. Nah, itu bagaimana kata ulama? Ulama mengatakan itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Atau dalam riwayat ini, dalam riwayat Isra Mi'raj, disebutkan dalam bukunya Amr Khalid itu, dalam tafsir surat Al-Isra, itu dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Rasulullah sudah ditunggu oleh para nabi dan rasul. Beliau ditunggu oleh semua para nabi, min ladun Adam ila Nabi Isa alaihissalam. Dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa, semuanya berkumpul pada malam itu. Mereka menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Liyusalli bihi imaman, agar Rasulullah menjadi imam bagi mereka. Oleh karena itu Amr Khalid memberikan komentar. Ada dua komentar besar kata beliau yang menggarisbawahi beliau. Yang pertama, kejadian itu kata Khalid Amr Khalid, ya, ketika kejadian malam Isra itu ketika Rasulullah SAW menjadi imam bagi Anbiya dan Mursalin itu di dalam Masjidil Aqsa, kata beliau yang pertama itu adalah merupakan intiqalul al-risalah, merupakan perpindahan risalah dari Bani Israel pada umatnya Nabi Muhammad SAW, daripada Anbiya yang lain pada Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, istilah liwa'il qiyadah adalah serah terima bendera kepemimpinan dari para Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang sudah datang saatnya peranan Rasulullah, daurul Quran, daurul Muhammad SAW. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Isra, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Allah SWT datang darul Al-Quran. Dan sudah selesai, makanya orang-orang Bani Israel memegang risalah Allah Subhanahu wa taala dengan kitab Taurat, Injil dan Zaburnya. Sekarang sudah datang saatnya peranan Rasulullah SAW dan kitab yang Allah turunkan kepada, yang Allah amanahkan kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimahullah, kita dapati Allah berbicara tentang kitab itu dalam surat Al-Isra paling banyak dibandingkan dalam surat-surat yang lain. Ya, karena merupakan perpindahan amanat kita kepada Rasulullah SAW dari para anbiya yang lain. Nah, orang-orang yang sudah meninggal itu, mereka kalau melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, bertahum ahya, orang-orang yang mati syahid, ya, termasuk orang yang mati syahid juga yang tidak akan dimakan tubuhnya oleh tanah gitu ya. Itu mereka ahya inda rabbihim, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu yatana'amun wa yatalazzazuna bil ibadah. Mereka merasa nikmat dengan beribadah. Jadi pahala sudah tidak ada. Karena kehidupan pahala itu hanya di dunia. Orang mau mencari pahala di dunia. Kalau sudah berpindah ke alam barzakh, itu bukan tempatnya mencari pahala lagi. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah? Mereka kata ulama, yatalazzazun bil ibadah. Mereka merasa nikmat dengan ibadahnya kepada Allah. Sudah mendapat pahala, in qata amal, sudah selesai. Proses untuk mencari amal itu sudah selesai, sudah selesai. Yang ada adalah mereka beribadah kepada Allah, yaitu mereka yatalazzazun. Mereka merasa nikmat bersama Allah Subhanahu wa taala. Inda rabbihim. Karena nikmat yang paling besar itu adalah nikmat inda Allah, berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah selalu menyebutkan inda rabbihim itu pertama kali sebelum Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang lain. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Setelah Allah menyebutkan tentang kenikmatan dunia ini yang berupa wanita, anak-anak, ya, binatang ternak, ladang, sawah, ladang dan sebagainya, Allah katakan qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim. Allah sebutkan pertama kali nikmat yang paling tinggi itu adalah inda rabbihim, ketika berada bersama Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah sebut kalimatnya yang lain, jannah tajri min tahtiha al-anhar wa ridwan min Allah wa azwajun mutahharah, ya, dan istri-istri yang suci wa ridwan min Allah. Tapi yang pertama kali itu inda rabbihim, nikmat bersama Allah Subhanahu wa taala, berada di sisi Allah. Oleh karena itu Asiyah juga ketika dia mau meninggal, dia doanya pada Allah, Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Asiyah tidak mengatakan Rabbibni li baitan indaka.